Yoscebauiem Neskolang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papakarmahem Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadisiwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ritual Kim Sin warnai persiapan Imlek 2577 di Kelenteng Chow Phuc Miao, Denpasar. Kue keranjang laris manis saat Imlek.
Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, suasana khidmat menyelimuti tempat ibadat Tridharma TITD Chow Phuc Miao, Kota Denpasar. Para pengurus tampak sibuk menurunkan satu persatu patung dewa dan dewi dari altar untuk dibersihkan dan dimandikan. Ini dikenal sebagai ritual Kimsin, sebuah rangkaian sakral yang menjadi bagian penting dalam menyambut Tahun Baru Penanggalan Tionghoa. Ketua TITD Chow Phuc Miao Teja menjelaskan bahwa ritual tersebut bukan sekedar kegiatan bersih-bersih, melainkan bentuk penghormatan dan persiapan spiritual sebelum memasuki tahun yang baru. Ritual memandikan patung dewa-dewi dan membersihkan altar dilakukan untuk menyambut perayaan Imlek. Dalam tradisi Tionghoa, Kimsin umumnya dilaksanakan sekitar 7 hari sebelum Imlek. Masyarakat Tionghoa meyakini bahwa pada periode tersebut para dewa naik ke kayangan untuk memberikan laporan tahunan. Momentum itu dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan penyucian, baik secara fisik maupun batin. Proses pembersihan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Patung-patung yang berada di altar utama diturunkan, dibersihkan menggunakan air, kemudian dikeringkan sebelum dikembalikan ke tempat semula. Tidak hanya itu, altar serta perlengkapan sembahyang lainnya juga dibersihkan. Secara menyeluruh, sekitar 15 patung dewa dibersihkan di TITD Chow Phuc Miao. Setelah dimandikan, sebagian patung juga dikenakan busana baru sebagai simbol pembaruan. Untuk kami dalam menyambut Imlek, kami akan mengadakan seminar atau talk show tentang Hong Shui. Jadi dalam artian Hong Shui untuk mengenai bagaimana cara kehidupan kita dalam menyambut tahun kuda api 2577. Jadi Hong Shui itu sudah lebih dari 4.000 tahun yang lalu sudah ada. Jadi unsur setiap tahun akan berbeda, sio setiap tahun akan berbeda. Jadi dalam setiap tahun unsur dengan sio itu akan berganti yang baru, kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bagi para pengurus, tradisi ini menjadi simbol membersihkan diri dari hal-hal kurang baik di tahun sebelumnya, serta menyambut lembaran baru dengan hati yang suci. Tahun ini, Imlek memasuki tahun sio kuda berelemen api, yang diyakini membawa semangat, pergerakan cepat, dan peluang baru. Kuda itu gerakannya cepat, api juga mudah menyala. Artinya banyak peluang, tapi manusia harus sigap menangkapnya dan tetap sabar agar tidak mudah terpancing. Ritual Kimsin bukan hanya warisan budaya, tetapi juga momentum kebersamaan antar pengurus dan umat. Dengan altar yang kembali bersih dan patung-patung yang telah dimandikan, TITD Chow Phuc Miao siap menyambut Imlek 2577 dengan harapan akan tahun yang lebih baik, penuh berkah dan harmoni. Hendra, Bali TV. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dirayakan warga etnis Tionghoa di Kabupaten Buleleng yang dipusatkan di Kelenteng Lingguan Kiong. Senin pagi 16 Februari digelar sembahyang tutup tahun dan melepas tahun ular oleh pengurus tempat ibadah Tridharma PTITD Lingguan Kiong dan Seng Hong Biu. Sejak pagi, kawasan Kelenteng yang berada di area eks Pelabuhan Buleleng tampak disibukkan dengan berbagai persiapan perayaan Imlek. Suara gong gamelan Bali turut mengiringi suasana, menambah kekitmatan dan nuansa kebersamaan lintas budaya. Di dalam kelenteng, persembahyangan tutup dan lepas tahun ular dipimpin rohaniawan dan para pengurus atau locu. Rohaniawan Hartono Herlim menjelaskan, ritual ini merupakan ungkapan syukur karena umat telah melewati tahun ular dengan baik. Ia juga berharap di tahun kuda api mendatang, kehidupan umat semakin harmonis, sehat, dan penuh keberkahan. Perayaan ini, Imlek, merupakan suatu perayaan tradisi.
Dan tiap tahun kita adakan untuk suatu pelepasan dari kita mengucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita telah melewati tahun ular ini dengan selamat dan lancar, dan kita mohon doa restu pada Yang Mulia agar memasuki tahun kuda ini bisa diberikan keselamatan, kesejahteraan. Itulah maknanya. Lebih lanjut dijelaskan, perayaan Cusi atau Malam Pergantian Tahun Kuda Api akan dilaksanakan pukul 23.59 WITA nanti. Rangkaian acara meliputi pelepasan lampion, kembang api, serta pementasan barongsai. Prosesi dipimpin pengurus PT ITD dan rohaniawan, kemudian dilanjutkan dengan sembahyang memohon petunjuk dan gambaran kondisi umum di Tahun Kuda. Yasri Yuli, Bali TV. Memasuki Tahun Kuda Api dalam penanggalan Tionghoa, tahun dengan elemen api dan siu kuda ini diyakini membawa energi yang dinamis dan penuh pergerakan. Namun di balik semangat tersebut juga berpotensi memicu gejolak. Pengurus tempat ibadah Tridharma Lingguan Kiong Wirasanjaya atau Chongsan menyebut di Tahun Kuda Api ini manusia dituntut mampu mengendalikan diri. Dalam astrologi Tionghoa, Tahun Kuda Api terakhir terjadi pada 1966 dan akan kembali berulang setiap 60 tahun dalam siklus kalender Imlek. Kuda melambangkan semangat, keberanian, dan kebebasan. Sementara elemen api identik dengan ambisi, emosi, serta perubahan yang cepat. Wirasanjaya menjelaskan, karakter kuda yang bertenaga dan memiliki kekuatan besar perlu diimbangi dengan kemampuan pengendalian diri. Jika tidak, energi tersebut bisa memicu keputusan tergesa-gesa maupun konflik. Namun di sisi lain, kombinasi kuda dan api juga menghadirkan peluang besar, khususnya di sektor ekonomi kreatif, pariwisata, hingga usaha berbasis inovasi. Energi yang kuat ini diyakini mampu mendorong kemajuan selama diimbangi dengan kebijaksanaan dan kontrol diri. Ekonomi, siapa keras dia dapat. Siapa keras dia dapat. Orang bilang ekonomi ini kurang baik, tapi orang yang mempunyai integritas dan tenaga, misalnya dia akan berhasil gitu loh. Ya, persaingan hidup keras saat ini. Karena itu, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara semangat dan kebijaksanaan agar energi Tahun Kuda Api benar-benar membawa kemajuan, bukan justru memicu gejolak sosial. Yasri Yuli, Bali TV. Kue keranjang laris manis saat Imlek. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusun sejebak Jakab Pejen. pengempon Ijang selaku penghalian pengempon jumlah warga Serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, Imlek atau yang secara global dikenal sebagai Lunar New Year bukan sekedar pergantian angka di kalender bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Ini adalah waktu untuk menyelaraskan diri dengan harapan baru. Menurut pantauan tim liputan Bali TV, pernak-pernik Imlek lampion dan kue keranjang laris terjual. Menurut Andi, tahun ini pernak-pernik Imlek yang dijual di tokonya seperti lampion, lilin, altar para dewa, dan kue-kue Imlek seperti kue keranjang, mangkok, lapis, dan lainnya laris diburu pembeli untuk mengisi hiasan di toko, rumah, kantor, kafe, dan lainnya. Andi mengatakan filosofi yang terkandung di dalam penggunaan lampion saat Imlek adalah agar bisa menerangi kehidupan warga Tionghoa. Sedangkan kue keranjang dan kue Imlek lainnya filosofinya adalah sebagai sarana mempererat persaudaraan warga Tionghoa dan persembahan kepada para dewa. Satu Imlek. Ya, sekarang semua pernak-pernik itu untuk Imlek secara nasional dihias ya, baik bank-bank, baik showroom-showroom mobil, sepeda motor, terus kafe-kafe, resto-resto, hotel-hotel, itu apalagi perumah tangga. Semua yang punya altar leluhur, altar dewa-dewa pasti dia menghiasnya. Baik berupa lampion, pernak-pernik yang lainnya. Filosofi lampion itu seperti apa? Lampion itu kan penerangan, ya. Menerangi kegelapan setiap tahun biar bisa hokinya ada. Kalau kue keranjang, kue baktao. Kalau kue keranjang kan untuk perekat keluarga. Baktao teratai itu untuk persembahan para dewa-dewa atau leluhur-leluhur. Kalau kue keranjang berapa biasanya harganya kok? Ya relatif tergantung, ada yang 1, ada yang isi 4, ada yang isi 9, itu masing-masing berbeda harganya. Bisa harapan karena simbol kuda ini sebenarnya harus di segala bidang bisa sukses ya, karena filosofinya Matao Cengkung selalu sukses jaya. Tuh. Tahun lalu lebih ramai ya, lebih meriah. Andi berharap Imlek tahun ini bisa memberikan kesejahteraan bagi warga Tionghoa di Indonesia, khususnya di Bali. Agus Sudiatmika dan Dek Putra, Bali TV. Sehari menjelang Hari Perayaan Tahun Baru Imlek 2577, warga umat Konghucu, Kota Denpasar telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana bersama keluarga. Salah satunya dengan mengadakan persembahyangan kepada leluhur. Seperti pantau tim Bali TV pagi tadi, Senin 16 Februari 2025, di salah rumah warga umat Konghucu beralamat di Banjar Tampak Gangsul, Kota Denpasar.
Iwayan Gianyar disapa Ang Chuan Lai seminggu sebelum Imlek sudah menjadi tradisi bagi warga keturunan Tionghoa melakukan berbagai persiapan seperti bersih-bersih rumah dan dewa dapur serta kelenteng. Sehari menjelang Imlek, berbagai sarana dan prasarana telah dipersiapkan bersama keluarga, termasuk mengaturkan sesajen berupa makanan, minuman, dan buah-buahan di tempat pemujaan leluhur. Pada momen ini, keluarga melakukan persembahyangan bersama diawali dari sembahyang di dapur sebagai bentuk syukur kehadapan malaikat dapur karena sudah melalui tahun sebelumnya dengan baik untuk menuju tahun yang baru. Dilanjutkan sembahyang kehadapan Tien atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud syukur dan perlindungannya, dan terakhir bersembahyang kepada leluhur sebagai bentuk laku bakti bahwa kita ada dari leluhur. Menjelang Imlek, kita mengadakan persembahyangan keluarga, di mana pada hari itu kita panjatkan puji syukur terhadap Wang Tien dan rasa bakti terhadap leluhur kita yang ada yang kita anggap di sini sebagai rumah tua. Ya, demikian. Saya rasa bakti, apa aja tujuan dari persembahyangan di rumah? Untuk kita bersyukur kepada leluhur supaya menjelang tahun baru ini dan setelahnya kita diberkati rezeki yang berlimpah, keselamatan, kesehatan bersama keluarga. Mungkin apa aja dipersembahkan dalam persembahan? Nah, seperti persembahan yang di sini kita berikan kepada leluhur berupa buah, nasi, dan beberapa sesajen yang telah kita siapkan sebelumnya. Ditambahkan perayaan puncak dari Tahun Baru Imlek bersama keluarga akan melakukan persembahyangan di kelenteng terdekat. Imlek menjadi silaturahmi bagi umat dan keluarga besar. Pada perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2026 ini, sejumlah kelenteng telah siap menyambut bagi warga umat Konghucu untuk sembahyang. Seperti tempat kelenteng Kongcu Bio beralamat di Jalan Bisma, telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana bagi umatnya. Tahun Baru Imlek memang merupakan pergantian tahun dalam kalender Tionghoa yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat Tionghoa lintas agama dan lintas generasi. Dalam hal ini, Imlek menjadi tradisi budaya dan sosial, momen berkumpul keluarga, mempererat persaudaraan dan meneguhkan identitas kultural. Winata, Bali TV. Pemirsa, warga Kayu Selem, Guasong, Bali, Nusantara menggelar Mahasabha ke-7 tahun 2026 sebagai momentum penting memperkuat konsolidasi dan arah perjuangan organisasi Pesemetonan. Dalam Mahasabha tersebut terpilih sebagai Ketua Warga Kayu Selem, Guasong, Bali, Nusantara periode mendatang Iwayan Suyase yang juga menjabat Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Kabupaten Badung. Mahasabha yang mengusung tema wujudkan warga Kayu Selem, Guasong, Bali, Nusantara yang bermata darah, bersatu, bermartabat, mandiri, tangguh, damai, dan sejahtera, melarapan, bakti, ring kawitan, sutindih, ring, bisa meguyub, ring pasemetonan. Ini menegaskan komitmen menjaga akar leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman. Mahasabha ke-7 yang bertempat di Balai Budaya Girinata Mandala, Puspem Badung pada Minggu pagi 15 Februari 2026 ini dibuka oleh Kabid Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Putu Agus Yudiantara yang mewakili Gubernur Bali. Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPD RI Arya Wedakarna dan Komang Mertejiwo, anggota DPR RI Dapil Bali Nyoman Parte, Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, unsur Porkopimda Provinsi Bali, para sulungi, klien dadia, serta semeton Kayu Selem dari berbagai wilayah. Dalam sambutan Gubernur Bali yang dibacakan Kabid Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, ditegaskan bahwa warga Kayu Selem Guasong, Bali, Nusantara tumbuh dari akar sejarah panjang pasemetonan yang berlandaskan kawitan dan bisa meleluhur. Pesemetonan tidak hanya menjaga silsilah, tetapi juga etika hidup, tata krama, serta harmoni antar warga. Perjalanan hingga Mahasabha ke-7 dinilai menjadi bukti kematangan organisasi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang tanpa meninggalkan jati diri. Mahasabha ke-7 ini bukan sekedar agenda rutin organisasi. Ini adalah momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kualitas kepemimpinan,
mempertegas arah organisasi dan memperluas kontribusi nyata bagi Bali. Bersatu dan guyup adalah kunci pembangunan Bali yang holistik tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sementara itu, anggota DPD RI Perwakilan Bali Arya Wedakarna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terselenggaranya Masaba ke-7. Yang haturkan selamat bermangsabe dan tetaplah menjadi teladan dari organisasi Pasematonan semua demi nama baik leluhur Nusantara. Anggota DPR RI Dapil Bali Nyoman Parte juga menyampaikan rasa hormat kepada seluruh warga Islam. Ia menilai Pasematonan ini tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga serius menjaga nilai adat, budaya, dan keseimbangan Bali ke depan. Ia berharap Paiketan semakin solid, tidak hanya kuat dalam adat dan kebersamaan, tetapi juga kokoh dalam bidang ekonomi demi kesejahteraan Krama. Pasematonan yang kuat niki harus membangun basis ekonomi, harus ada usaha-usaha yang dibangun oleh Pasematonan. Yang keempat, benyangan Pasematonan harus terlibat dalam urusan peseraman, pendidikan formal, informal. Jadi lengkap sampun, tanahnya urusan kepura. Hal senada disampaikan anggota DPD RI Komang Mertajiwo yang mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Masaba ke-7. Yang Komang Mertajiwa, anggota DPD RI Perwakilan Masyarakat Bali, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Masaba ke-7 Semeton Titiang Krama Wareh Kayu Selam Guasong. Dumugi tetap solid, kompak, dan selalu menjaga pengabdian dengan amanah suci. Ketua terpilih warga Kayu Selam Guasong Bali Nusantara Wayan Suyase menegaskan Masaba yang digelar melalui tahapan lokasabab hingga sidang pleno telah melahirkan keputusan penting termasuk terbentuknya kepengurusan baru. Ia bersama jajaran pengurus siap mengemban amanah besar membawa organisasi semakin maju dan solid. Menurutnya kepengurusan baru tidak hanya sebatas struktur organisasi, tetapi memiliki tanggung jawab meningkatkan peran serta warga Kayu Selam se-Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan internal menjadi fondasi utama. Sebagai langkah awal, pihaknya mengusung slogan bermata dara. Persatuan disebut sebagai kunci utama di mana seluruh Pasematonan harus bersatu, tumbuh menjadi pribadi bermartabat, tangguh menghadapi perubahan zaman, adaptif terhadap kemajuan, tanpa meninggalkan akar budaya leluhur Kayu Selam. Kemandirian juga menjadi fokus utama dengan tekad tidak bergantung pada pihak lain, melainkan menciptakan kesejahteraan bagi keluarga besar Kayu Selam dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, di dalam internal ini kami membuat kebijakan dan juga slogan yaitu bermata dara. Apa maksudnya itu? Bagaimana kami bisa bersatu dulu. Seterusnya kami tingkatkan agar kami bisa menjadi orang-orang yang bermartabat. Dan dengan demikian kami akan tingkatkan agar bagaimana kami bisa tangguh di dalam menjalankan, menghadapi kegiatan-kegiatan perubahan zaman yang begitu cepat. Dan kami harus bisa beradaptasi dan kami harus bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan zaman dan tidak mengurangi apa yang menjadi akar budaya warga Kayu Selam. Dan juga kami harus mandiri dalam artian kami tidak bisa hanya hidup berpangku kepada yang lain, tapi kami harus mandiri. Dan juga kami juga harus menciptakan kesejahteraan di keluarga kami khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan semangat bermata dara, Masaba 7 diharapkan menjadi tonggak baru memperkokoh persatuan Pasematonan Kayu Selam, memperkuat kemandirian ekonomi, serta menjaga warisan leluhur di tengah arus modernisasi. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi eks pertokoan Tragia segera dirobohkan.
minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tukuah balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Ekstra Giato Serba dan Pasar Swalayan di seputaran Jalan Diponegoro dan Pasar ini segera akan dirobohkan. Tampak para pekerja sudah mulai melakukan pembongkaran dan para pedagang yang biasanya berjualan depan Tragia juga sudah pindah lokasi berjualan. Beginilah kondisi Ekstra Giato Serba dan Pasar Swalayan yang lama mati suri kini nampak ada aktivitas. Swalayan yang dulunya menjadi primadona dan ramai dikunjungi, selain Tiara Dewata dan Matahari Department Store, terlihat para pekerja mulai membongkar bagian depan tos serba. Tampak juga tulisan stop dilarang masuk, mobil dilarang melintas. Para pedagang di sekitar lokasi juga tidak mengetahui secara pasti kapan eks-swalayan berlantai 5 ini akan dirobohkan dan tidak tahu pasti peruntukan setelah gedung ini diratakan dengan tanah. Tampak seng pembatas menutupi aktivitas para pekerja. Pada seng juga terpampang pamflet yang ditempel oleh para pedagang yang dulunya berjualan di depan Ekstra Gia dan isinya menginformasikan bahwa mereka pindah ke tempat perjualan yang baru. Agus Sudiatmika, Bali TV. Cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini sebagai penyebab utama terjadi musibah dan bencana alam.
Pohon beringin berumur ratusan tahun yang tumbuh di Puri Kantor Jalan Suete Ubud, Gianyar roboh Minggu 15 Februari sore. Melaporkan situasi di Puri Kantor. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sejumlah bangunan dan mobil tertimpa pohon. Hingga berita ini dibuat, belum diketahui total kerugian atas bencana ini. Seorang warga Putu Karjana alias Putu Duglir, 40 tahun, alamat Banjar Bentuyung, Kelurahan Ubud, Gianyar mengatakan bencana pohon tumbang terjadi pukul 17.00 WITA. Saat kejadian tidak ada hujan seperti biasanya, namun cuaca terang dan ada angin berhembus, tiba-tiba pohon beringin umur ratusan tahun roboh. Awalnya cabang yang ada di sebelah selatan roboh ke arah selatan. Tidak lama kemudian cabang yang ada di sebelah utara tidak kuat menahan beban, sehingga menyusul roboh ke arah utara. Sementara cabang bagian timur Jalan Suete dan barat halaman Puri Kantor tidak ada cabang pohon beringin karena sudah sering dipotong. Robohnya pohon beringin yang di atas ada bangunan atau tempat kulkul atau kentongan, warga di sana menyebut pejenengan, ikut terjungkal jatuh ke bawah. Robohnya pohon beringin di Jalan Suete Ubud ini menimpa sejumlah mobil. Candi pintu masuk Puri Kantor sejumlah bangunan lainnya yang ada di sekitar TKP, hingga kini petugas gabungan BPBD Gianyar, TNI, Polri, dan masyarakat bahu-membahu melakukan evakuasi memotong memindahkan potongan kayu. Atas musibah ini ruas Jalan Suete Ubud lumpuh total dan tidak bisa dilalui. Petugas kepolisian pun sibuk melakukan pengaturan. Kepala BPBD Kabupaten Gianyar, Dr. Andes Ide Bagus Putu Suambe mengatakan, begitu menerima laporan, pohon pihaknya langsung mengerahkan seluruh personilnya dan dibantu TNI, Polri, dan masyarakat. Kepala BPBD Gianyar mengaku pihaknya masih mendata yang ditimbulkan atas musibah ini. Hingga Senin pagi 16 Februari 2026, tim BNPB bersama masyarakat masih melakukan bersih-bersih di lokasi kejadian. Kung Yuli Denpos melaporkan. Meningkat kualitas laka lantas di Badung. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongsili kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Semoga di tahun yang baru ini senantiasa dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, serta kemakmuran. Membawa semangat baru untuk mempererat persaudaraan, toleransi, serta kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung yang maju, harmonis, dan sejahtera. Gong Si Pacai. Om Santi 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 Om. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati kalau matang landingin kabut dingin. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, selama 2 pekan menggelar operasi keselamatan agung, Satlantas Polres Badung mencatat adanya penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Namun dari segi kualitas mengalami peningkatan, yakni adanya korban meninggal dunia dan laka lantas terjadi bukan di wilayah target operasi. Satlantas Polres Badung mencatat adanya penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Namun di sisi lain, Polres Badung menyatakan ada peningkatan kualitas kecelakaan, yakni adanya 1 korban jiwa dan kecelakaan terjadi di luar target operasi. Faktor cuaca yang cukup ekstrim dalam beberapa hari terakhir tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kejadian laka lantas. Selain itu, jajaran Satlantas Polres Badung juga melakukan 396 teguran lisan maupun tulisan bagi pelanggar lalu lintas serta tilang terhadap 2 orang warga asing dan 15 orang WNI. Sementara sebagai tindakan pencegahan, jajaran Satlantas Polres Badung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan melakukan 10 kali kegiatan pemeriksaan atau rem cek bus antar kota, antar provinsi di Terminal Mengui Badung. Melakukan tindakan teguran sejumlah 396 kegiatan, baik lisan maupun tertulis melalui surat teguran. Kemudian melakukan tilang terhadap WNA sejumlah 2 orang, WNI 15 pelanggar. Kemudian ada peningkatan laka lantas dari tahun lalu, dari 24 menjadi 31 laka lantas, dan ada korban meninggal 1 orang. Secara kuantitas memang penurunan, namun kualitas peningkatan di mana kejadian laka lantas tersebut tidak terjadi di dalam target operasi kami atau target rawan laka, rawan macet, dan blank spot. Kedepan, jajaran Satlantas Polres Badung akan meningkatkan upaya untuk menekan pelanggaran dan laka lantas dengan memasang baliho peringatan di titik-titik tertentu. Titik-titik rawan pun mulai bergeser dari sebelumnya di jalur utama Denpasar Gilimanuk, kini lebih kepada jalur-jalur menuju objek wisata, terutama saat musim liburan. Raiswantara, Bali TV. Menjaga dan melindungi ekosistem terumbu karang di Bali sangat penting dilakukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Konservasi laut berkelanjutan merupakan salah satu cara yang dilakukan berbagai pihak untuk jangka panjang terhadap pariwisata dan kepedulian kelestarian lingkungan laut. Bali selain dikenal sebagai destinasi wisata dunia, juga memiliki ekosistem laut yang kaya, terutama terumbu karang yang tersebar di berbagai perairan. Terumbu karang di Bali tidak hanya mendukung kehidupan biota laut, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama bagi para penyelam. Namun, ekosistem terumbu karang di Bali saat ini menghadapi ancaman serius. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bali, lebih dari 50% terumbu karang di kawasan pesisir Bali mengalami kerusakan. Penyebab utama kerusakan ini adalah aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan bom dan racun, serta dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan pemutihan terumbu karang atau coral bleaching, pemanasan global, sedimentasi, dan pembangunan infrastruktur. Program konservasi termasuk transplantasi terumbu karang, edukasi lingkungan, dan kampanye kesadaran mengenai pentingnya mengurangi polusi laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut penting dilakukan. Leon Boy, Living Seas mengungkapkan, melalui konservasi laut yang berfokus pada pelestarian terumbu karang, transplantasi karang, edukasi lingkungan dapat menciptakan dampak positif yang terukur dan berkelanjutan bagi ekosistem bawah laut Bali. Kondisi karang di Bali lumayan oke sih, karena di sini kita airnya dingin, nggak bleaching banyak sebenarnya. Tapi bukan semua tempat juga. Ada dampaknya dari pariwisata, ada dampaknya dari nelayan juga. Tergantung beda-beda desa juga. We have all our in-house channels as well as a website. So everything what we talked about today, if we look at the guest journey or how they want to know the information, we have our website. They all check the website. So all the information will be available on the website. Second, during the time of check-in, everybody is given a newsletter to talk about what we do. Third, the in-house TV channel
The video you saw, we have another tailor-made video which will also go on the in-house TV channel. Plus poster, different communication, and most of all, talking to the guests. We are human beings. We like to be talked to. So it's about, you met the team from our at your service. It's about communicating to all the guests. The more we create awareness, the more they know, the better they will be engaged into it. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan dukung pembuatan ogoh-ogoh. Tim Grebek Banjar sing main-main hibur 2 STT di Sidamen. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Semangat meguli kota Paris edot engi bertu sing ngelah pipes Jeruk puniki kematian disampun agak alit kulit petapa kalau kebaos mepandes utawi mesangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten talor 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 ngepat juga ya 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu sonora vertikal pop langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, menjelang Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948, tim Grebek Banjar sing main-main pada Minggu 15 Februari 2026 mengunjungi kreativitas seketruna-truni membuat ogoh-ogoh di Kabupaten Karangasem. Kunjungan dilakukan di STT Jangge Mekar di Banjar Adat Temege, Desa Adat Wangsean, Desa Wismakerte, dan STT Mahayowana Sabta Putra, Putra Alengka, Banjar Adat Dresde Sudarmo Wates Tengah, Kecamatan Sidemen, Karangasem.
Kunjungan keempat tim Grebek Banjar Sing Main-Main untuk melihat kreativitas Seketrune-Truni membuat ogoh-ogoh dimulai dari STT Jangga Mekar di Banjar Adat Temege, Desa Adat Wangsean, Desa Wismekerte, Kecamatan Sideman. Ketua STT Jangga Mekar, Imade Rama Wismawan mengatakan ogoh-ogoh yang dibuat kali ini bernama Damar Kurung yang menceritakan tentang pelita atau cahaya yang menuntun jalannya roh untuk menuju Sunia Loka. Pengerjaannya dilakukan sejak akhir Januari ini, secara bersama-sama anggota STT tanpa menggunakan arsitek khusus dan diperkirakan menelan biaya hingga 12 juta rupiah yang berasal dari kas STT maupun donatur. Bahan ogoh-ogoh menggunakan besi dan bambu sebagai kerangka serta kertas koran dan plaster dalam membungkus kerangka. Ide ini terbentuk karena di zaman sekarang ya, kebanyakan orang-orang itu cuma mengejar yang viral-viral aja modelnya, banyak ego manusia yang masih terpaut di duniawi, sedangkan beliaunya sudah mungkin ada di alam di mana gitu, maka datanglah ini beliau Sedamar Kurung untuk menuntun para arwah yang paling istilahnya untuk menuju Sunia Loka. Kunjungan dilanjutkan ke STT Mahayuwana Sabta Putra Putra Alengka, Banjar Adat Treste, Sudarma Wates Tengah, Kecamatan Sidemen, Karangasem. Dengan garapan ogoh-ogoh bernama Wayah Keruk yang mengisahkan manusia bersifat kala. Dalam keseharian seorang pemuda yang suka bicara saja namun tidak bisa berbuat sesuai omongannya dan bersifat picik terhadap temannya. Pengerjaan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi Wayah Keruk ini yaitu lontaran kata ketika pemuda mungkin jengkel melihat teman yang suka nyuruh aja, yang suka melihat aja. Nah itu mungkin pasti lontaran kata yang dikeluarkan pasti ini Kle Wayah Keruk saja dalam itu Bu. Seperti itu. Jadi sementara dalam pengerjaan ogoh Wayah Keruk dilakukan khusus hari Sabtu dan Minggu di mana hampir 80% anggota STT hadir. Terkait pendanaan mencapai 30 juta rupiah yang diperoleh dari kas STT, sumbangan warga Banjar maupun donatur. Cara yang mengkoordinir yaitu memaksimalkan di hari Sabtu dan Minggu. Nah karena kenapa? Karena pemuda memiliki samian ring dan pasar, benten kerja, benten kuliah. Nah jadi maksimalnya Nike di hari Sabtu dan Minggu kita untuk progresnya full di kegiatan Niki. Kalau target kita sih di awal Maret ya diusahakan awal Maret sudah jadi. Ajang ring puniki, alit-alit puniki ring wates tengah, utamanya puniki mangde puniki kewentenane mangde sida ngelantur ring sajeroning kegiatan puniki mangde menjaga kesatuan lan persatuan puniki ring Dresde Sudarma wates tengah dan wenten puniki malih wenten tapi duaning kegiatan puniki sangat positif mendukung kegiatan puniki dan wenten sane napi wastane puniki agar tidak keluar dari saking rel-rel puniki ring kegiatan puniki ring alit-alit duene puniki. Dalam mendukung kegiatan Seketrune di setiap Banjar, Sing Main-Main Official dengan tagline tagar Lokal Support Lokal menggelar kegiatan Grebek Banjar. Kegiatan dengan konsep kebersamaan bersama Seketrune-Truni STT ini pada edisi keempat mengunjungi STT Jangga Mekar dan STT Mahayuwana Sabta Putra Putra Alengka. Grebek Banjar merupakan konsep kebersamaan dari Sing Main-Main bersama sejumlah sponsor yang sistemnya lebih menghibur krama STT saat membuat ogoh-ogoh. Kita sudah berada di Putra Alengka, Karangasem. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, sedang ada perform dari Bagus Wirate untuk keseruan di acara hari ini. Sampai jumpa di Grebek Banjar berikutnya, lokal, super lokal, go up. Pokoknya Karangasem keren banget, tetap jaga persatuan dan kesatuan, dan jaga kesehatan sampai malam pengurupukan. Rahayu. Kali ini anggota STT dihibur oleh penampilan dari penyanyi Bali Bagus Wirate yang menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Suantara, Bali TV. Pura Sorwaringin Ulun, Desa Padang Sumbu, memiliki keunikan tersendiri.
Menurut pemucuk Pura Sorwaringin Ulun, Iwayanik Slamet, pura yang diempon oleh Kramo Desa Padang Sumbu tersebut dikenal sebagai pura pengibah atau pura hak asal-usul secara niskala dan skala bagi desa di wilayah Padang Sambian Kelon. Menurutnya, keberadaan Pura Sorwaringin Ulun memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah pura lain di Bali, khususnya dengan pura dalam Cedok Waru. Keterkaitan ini berawal dari sejarah para tetua terdahulu yang nunas atau memohon taru atau kayu yang digunakan sebagai perai atau tapel betara pelawatan di pura dalam Cedok Waru. Selain itu, pelawatan Ratu Ayu Gede atau Dewa Ayu Gede juga disebutkan pernah nunas taru di Pura Dalam Tengkulung. Karena peristiwa tersebut terjalin hubungan sektoral yang erat antara Pura Dalam Cedok Waru, Pura Dalam Tengkulung, dan nunas kesidian di Pura Dalam Kayangan Umedui. Secara sejarah dan tatwa, ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan ini sudah terjalin sejak leluhur kami dan tetap dijaga sampai sekarang. Keunikan yang terjadi ring Pura Sorwaringin waktu Covid, nah nikit yang cerita kede dawa nika wenten pembatasan nika ring sejeronin ide pelawatan nika ten kayun pacang ten kelugro ten masalah nah nika keunikan yang terjadi. Nah setelah punika titiang memang mengikuti aturan dari pemerintah dengan adanya pembatasan dawa Covid nika ada hal yang terjadi satu musibah yang ada di desa. Nah, sampai saat inilah kita setiap 15 hari sekali nika jadinya ide betara pelawatan ide Ratu Ayu Gede, sarang Ratu Gede nika harus musola. Keunikan lainnya lanjutnya terletak pada posisi geografis dan administratif pura. Secara administrasi pemerintahan, pura ini berada di wilayah Desa Padang Sambian Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Namun berdasarkan batas desa adatnya, pura tersebut masuk dalam wilayah Desa Adat Kerobokan, Kabupaten Badung. Kondisi ini menjadikan Pura Sorwaringin Ulun berada di dua wilayah, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi makna spiritual maupun peran strategis pura sebagai pusat spiritual dan identitas asal-usul krama pengemponnya. Dengan berbagai keunikan tersebut, Pura Sorwaringin Ulun tidak hanya menjadi tempat persembahyangan, tetapi juga simbol sejarah, keterhubungan antar pura, serta cerminan harmonisasi wilayah administratif dan adat di Bali. Hendra, Bali TV. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.